Bab 16. Kagum tapi gengsi. Kalau kagum bilang aja, gak usah gengsi. Aisyah. Pada malam hari mereka semua makan malam bersama. Hari ini Aisyah tidak memasak akibat kakinya yang terkilir tadi pagi. Umi besok mau Zaidan antar atau gimana? Tanya Zaidan pada Umi. Umi dijemput sama Abah Le, sekalian ke pengajian teman Abah dulu baru ke pondok, jawab Uminya dan melanjutkan aktivitas makannya kembali. Aisyah hanya menyimak percakapan ibu dan anak di hadapannya ini. Dia hanya mengaduk-ngaduk nasi tanpa memakannya. Ais, kok nggak makan? Kenapa sayang? Tanya Umi Zaidan saat melihat menantunya hanya mengaduk-ngaduk nasi. Aisyah menggeleng pelan, moodnya hari ini sedang tidak baik. Pertama karena Zaidan tidak mengizinkannya pergi. Kedua karena ibu mertuanya akan pulang ke pondok pesantren. Ais, ke kamar dulu ya Umi, ucap Aisyah ingin beranjak pergi, namun dicegah oleh Zaidan. Duduk, ucap Zaidan dingin. Aisyah pun menuruti perintah Zaidan. Kalau nggak di depan Umi, udah tak, kamu mas, umpan Aisyah dalam hati. Zaidan beranjak pergi meninggalkan meja makan, kemudian ia kembali lagi dengan surat persetujuan serta formulir pendaftaran dokter spesialis milik Aisyah yang sudah ditanda tanganinya. Sebenarnya ada ide jahil dari Zaidan, tetapi melihat gadis itu bad mood membuat Zaidan tidak tega melihatnya. Nih, puas? Tanya Zaidan dingin. Ia sudah mempertimbangkan segalanya dan memutuskan untuk membiarkan gadis itu pergi, walau hatinya menolak. Aisyah tersenyum lebar saat melihat surat tersebut sudah dibubuhi tanda tangan oleh Zaidan. Gadis itu memeluk tubuh atletis Zaidan sampai tidak ingat bahwa ada ibu mertuanya di sana. Makasih ya mas, ucap Aisyah saking senangnya sampai ia lupa bahwa ia sedang bersama ibu mertuanya. Umi Zaidan geleng-geleng kepala melihat tingkah Aisyah seperti anak kecil. Ia menggoda pasangan yang baru beberapa hari lalu menikah. Umi Zaidan berdaya, membuat Aisyah refleks melepaskan pelukannya. Umi, ucap Aisyah salah tingkah mendapat teguran dari mertuanya itu. Udah senang sekarang, Du? Makanlah, nanti keburu dingin nasinya, perintah sang Umi dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Selesai makan bersama, Aisyah dan Zaidan masuk ke kamar mereka. Seperti biasa, Zaidan tidak banyak bicara dan langsung mengambil laptopnya untuk mengerjakan sesuatu. Aisyah mudah sekali merasa bosan. Ia mencoba mendekati Zaidan dan menghapus rasa canggung di antara mereka. Bosan, gangguin Mas Zaidan seru nih. Lagian tadi siang juga udah meluk-meluk dia. Gak apa-apa kali ya, wajar kan meluk doang. Lagian gak macam-macam juga kok, batin Aisyah, dan ia langsung menghampiri Zaidan yang sedang berkutat dengan laptopnya di meja belajar. Aisyah memeluk Zaidan dari belakang. Ia masih bingung dengan sikap Zaidan yang terkadang baik, terkadang juga kasar. Zaidan terkejut saat Aisyah memeluknya dari belakang. Ini kedua kalinya gadis itu memeluk Zaidan secara tiba-tiba. Kenapa? Tanya Zaidan menormalkan jantungnya yang berdegup dengan kencang. Penasaran aja, kenapa Mas Zaidan tiba-tiba berubah pikiran? Mas kesambet ya? Tanya Aisyah membuat Zaidan menyernit. Kamu ini dikasih izin salah, nggak dikasih izin juga salah. Mau kamu apa toh? Ucap Zaidan masih terus fokus pada laptopnya. Ya udah deh, iya terserah, aku mau tidur ngantuk. Aisyah melepaskan pelukannya dan beranjak ke kamar mandi untuk berganti pakaian tidur. Ia memang sangat senang memeluk orang. Kalau di rumah yang jadi sasaran pelukannya adalah Kevin. Karena Kevin tidak ada di sini, jadi Zaidan yang menjadi sasarannya. Kenapa aku merasa kecewa saat Aisyah melepaskan pelukannya? Batin Zaidan. Lalu ia menutup laptopnya setelah selesai membuat bahan presentasi untuk besok siang. Zaidan memijat tengkuknya yang terasa pegal. Aisyah yang melihat hal itu mengangkat bahu, tidak tahu kenapa Zaidan memijat tengkuknya. Ais, kenapa tadi meluk-meluk beruang kutub sih? Lihat tuh, dia sampai kayak jijik gitu. Batin Aisyah meretuki dirinya sendiri yang ceroboh karena sudah sembarangan memeluk Zaidan. Aisyah, panggil Zaidan saat melihat gadis cantik itu sudah berganti memudahkan piyama dan hijab kurung.
Iya mas, jawab Aisyah tersenyum canggung ke arah Zaidan. Lain kali jika ingin meluk saya kasih aba-aba, jadi saya tidak terkejut, ucap Zaidan masih dengan ekspresi datarnya. Iya, jawab Aisyah singkat dan menjalan ke sofa untuk tidur. Kalau mau sun juga bilang-bilang, kan aku bisa menghindar. Batin Aisyah kesal karena dirinya juga harus menuruti perintah Zaidan. Zaidan memandangi Aisyah yang gelisah seperti tidak bisa tidur. Ia merasa kasihan pada gadis itu dan menyuruh untuk tidur di sampingnya. Aisyah, panggil Zaidan membuat Aisyah menoleh ke arahnya. Tidurlah di sini, pasti sakit tidur di sofa dengan posisi seperti itu, ucap Zaidan menepuk-nepuk kasur yang berada di sebelahnya. Kesambet jin baik dari mana nih orang? Batin Aisyah melihat perubahan sikap Zaidan yang 180 derajat berbanding terbalik dengan awal pernikahan mereka. Mas kesambet jin baik dari mana? Tanya Aisyah heran melihat ke arah Zaidan. Enak aja bilang saya kesambet jin. Kalau nggak mau ya udah terserah. Jawab Zaidan ketus dan dingin. Ia kesal saat dirinya mulai menerima Aisyah. Tetapi gadis itu malah bilang ia kesambet jin. Kan jin jahatnya masuk lagi, padahal tadi udah baik, ucap Aisyah asal dan tidak merasa bersalah dengan ucapannya. Aisyah terlelap dalam tidurnya sementara Zaidan ia terus memandangi Aisyah dan melangkah ke arah Aisyah untuk melihat lebih jelas wajah polos milik Aisyah. Kamu mau tahu kenapa Mas izinin kamu pergi? Karena Mas tahu kamu sangat suka kegiatan bersama anak-anak, ucap Zaidan bermonolog sambil mengusap kepala Aisyah dengan lembut dan menciumnya. Lailatuka Saidah ya zaujati, sambung Zaidan pelan dan beralih mengelus pipi Aisyah. Zaidan sangat ingin menggendong Aisyah untuk tidur di kasur, namun gengsinya terlalu tinggi untuk melakukan hal itu. Malam telah berlalu, tepat pada pukul 2:30 pagi, alarm ponsel Aisyah berbunyi. Ia pun segera bangun dan mematikan alarmnya. Aisyah melihat sekilas ke arah Zaidan sebelum beranjak ke kamar mandi untuk melaksanakan qiyamul lail. Di tengah, Aisyah sedang khusyuk melaksanakan sholat malam, Zaidan terbangun dari tidurnya. Ia tidak langsung bergegas mengambil wudhu, melainkan melihat Aisyah yang sedang khusyuk berkomunikasi dengan sang Robbi. Zaidan semakin kagum pada gadis itu yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dan selalu tepat waktu untuk melaksanakan sholat wajib. Aisyah mengucapkan salam dan berdoa, setelah itu menghampiri Zaidan dan membangunkannya. Mas, bangun, sholat malam dulu, ucap Aisyah menggoyangkan pelan tubuh Zaidan. Zaidan menggeliat, padahal ia sedang berpura-pura tidur. Zaidan berdehem dan membuka matanya secara perlahan. Pandangan yang pertama kali Zaidan lihat adalah bidadari cantik dan soleha. Siapa lagi kalau bukan Aisyah? Cantik, gumam Zaidan dan membuat pipi Aisyah merona. Jika dipuji oleh orang lain Aisyah sudah biasa, tetapi jika dipuji oleh Zaidan, pipi gadis itu seperti kepiting rebus. Aisyah berbalik karena malu dipuji oleh Zaidan. Aisyah ingin mengulang hafalannya seperti biasa, namun sayang tangannya dicegah oleh Zaidan membuat Aisyah berhenti dan berbalik arah. Kenapa mas? Tanya Aisyah berbalik ke arah Zaidan. Nggak apa-apa, mau kemana? Tanya Zaidan ragu. Mau murojaah mas? Jawab Aisyah tersenyum ke arah Zaidan. Nanti saja bareng saya, ucap Zaidan menaikkan sebelah alisnya dengan yang tebal. Jadi itu alis tebalmu mas? Batin Aisyah saat melihat alis tebal milik Zaidan. Aisyah mengangguk. Ia memang sudah lama tidak disimak hafalannya. Jadi ia menuruti perintah Zaidan. Zaidan selesai melaksanakan sholat malam seperti katanya tadi, ia akan menyimak hafalan Aisyah. Mulailah saya akan simak hafalanmu, ucap Zaidan mengambil mushaf Al-Quran. Aisyah mulai mengucapkan kalamullah dengan sangat merdu dan lembut. Sampai Zaidan tidak fokus menyimak hafalan Aisyah dan malah fokus pada suara dan wajah Aisyah yang lembut. Aisyah mengetahui ada sesuatu ayat yang terlewat, namun Zaidan tidak menegurnya. Ia pun membuka mata dan mendapati Zaidan sedang bengong menatap ke arah dirinya. Ih, mas, bukan nyimak hafalanku malah bengong,
ucap Aisyah mencibik kesal. Zaidan tersadar telah sangat kagum pada Aisyah sampai tidak fokus menyimak hafalannya. Padahal jika di pondok, Zaidan terkenal sangat fokus saat sedang menyimak hafalan para santri, tetapi sekarang fokusnya malah hilang. Sudah saya simak dan bagus, nggak ada yang salah, ucap Zaidan. Berubah raut wajahnya menjadi dingin. Ia tidak ingin Aisyah tahu kalau dirinya sedang terkagum-kagum pada gadis itu. Tuh kan, gak fokus. Tadi ada satu ayat yang terlewat dan Mas Zaidan gak negur aku. Kesel, ucap Aisyah ketus dan kesel karena Zaidan tidak sungguh-sungguh menyimak hafalannya. Masa sih aku gak fokus? Batin Zaidan meragukan ucapan Aisyah. Aisyah menghentikan murajaahnya karena ia sudah terlanjur kesal kepada Zaidan yang tidak menyimak hafalannya dengan baik.